Setelah di video kemarin, aku telah ajak kalian buat melihat Everest Base Camp dari sisi Tibet, China. Kali ini kita bakal pulang lagi ke daerah Shigatse, kota kedua terbesar yang ada di Tibet. Kalau kalian suka perjalanan keliling dunia mengunjungi tempat-tempat unik, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan selamat menonton. Hari kelima di Tibet. Kita sarapan dulu di lokal hotel. Halo, Le. Makan bubur, guys. Buat makan. My favorite makanan. Selamat pagi, guys. Sekarang jam 7.30 pagi, hari ke-5 kita di Tibet. Posisi sekarang di desa Nason. Hari ini kita bakal Garam apa? Royco. Yen. Oke. Oke. Tawar ya? Iya, kayak di itu. Lu biasa makan yang ada tawar atau? Bisa tawar. Oh, oke. Tapi gue campur sayur tumis. Oh, iya. Ada wangi bawang. Kayak aneh dia ngeliat gue. ini saya. Tapi sejauh ini bubur paling enak loh. Iya. Gue kan cobain di hotel-hotel lainnya. Enak kan pakai garam. Kalau di Indo kan pakai kaldu ya. Di sini ada kaldu juga. Ya, bentar. Ini apa? Tadi aku ambil kayak Royco-nya, cuman si Bayangin. pas pemiliknya tarik terus diganti garam. Ini telur kayaknya pancake deh. Ya, pancake kan? Masa dia goreng telur terus kasih ini? Iya sih. Itu enak tau. Enak. Oke. Saatnya kita pergi lagi. Ini masih terang banget. Terang. Gelap guys maksudnya. Ini jam 8 pagi. Minus 16 di sini. Dingin banget. Dingin banget. Bye bye Everest. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi guys. Sekarang kita udah sampai di viewpoint. Dan kita lihat viewpoint dulu ya. Ini lagi bagus banget. Si Leo udah sini tuh di depannya. Wih, bagus banget. Welcome bro. Welcome. Bagus banget. View sunrise Himalaya dengan Everest. Violet gitu. Warnanya pink gitu ya. Buset. Coba zoom kali 2 ya. Cantiknya. Kalian lihat di kanan itu, kayak langit gradasinya bagus banget. Cuman aku nggak pakai sarung tangan, beku guys. Gue kan mau ke toilet. Tuh gimana? Zong ya? Sini. Oke, itu gedung toiletnya. Gedung toiletnya. Hah? Jadi sangat simpel sekali. Hah. Itu di kiri kelihatan kan kayak ada semen. Nah itu plong ke bawah. Jadi kalian masuk itu langsung bolongan. Nah itu pupnya udah sampai menggunung. Kalau aku nggak masuk boleh nggak? Iya nggak apa-apa lah. Di pinggir ya? Di pinggir aja. Ya, di pinggir aja ya. Sebelah sana. Iya. Tapi dingin aja butuh nanti. Oke, nggak apa-apa. Sunrise di Everest. Biasanya kita sunrise di Bromo, tapi kali ini kita di sini guys. Once in a lifetime experience. Dan kita lihat tuh di bawah tuh berkelap-kelap banget, kayak fan mini-fannya tuh udah pada bangun, orang-orangnya mau naik ke sini buat lihat sunrise juga. Bakal rame, jadi kita ke toilet dulu. BTW ini kalau kalian lihat, ini kayak fan-fannya udah pada berkumpul di sini buat menyaksikan keindahan pegunungan Himalaya ya. Dan aku suka banget. Kayak kalau di sana itu kayak warnanya tuh masih violet gitu. Dan ini dingin banget. Jadi kayak memang tulisannya kayak minus 14. Tapi kena angin tuh jadi kayak lebih dingin gitu.
tanganku sampai membeku, sampai merah banget. Aku lupa bawa sarung tangan di koper. Tuh ada burung-burung juga. Udah gak kuat, kita nyerah masuk mobil ya. Let's go. Let's go. Ini mau kita joget-joget pun Tetap kayak gini. Kita kira joget-joget kayak nambah anget tapi ternyata enggak. guys, sepertinya saya sudah tidak kuat dengan kali ini. Enggak kuat, kita enggak kuat lagi. Kita enggak kuat. Badan bergetar, Joget-joget. joget-joget juga tidak ada efeknya. Enggak ada. Saatnya Pulang. head back to the car. Mobil hand murmur enggak? Tapi gak usah deh di koper. Guys, let's go. Kita masuk mobil lagi. Ya kita bakal OTW Shigatse lagi dan say goodbye to puncak tertinggi di dunia di sana, Gunung Everest dan pegunungan Himalaya. Bye bye. Seru banget asli. Kita benar-benar kedinginan. Selamat pagi. Jadi kita udah sejam dari tadi viewpoint. Sekarang kita nyampe lagi di tempat kemarin kita makan siang. Kita bakal tea break. Aku pengen minum ginger lemon tea lagi karena enak banget ya. Sile udah sehat banget dia. Jadi kita berdua pengen minum yang hangat-hangat. Yuhu. Let's go. Tea break ya, tea break. Wih, dia ada mie juga guys. This they got some the coal. Those are the black, here. Oh, arang. But before they're just using, those are the dung. The yak. Yeah, Yak deng. cow dung. Untuk dibakar jadi kayak gini sama kayak di Mongol ya. Iya, sama kayak Mongol ya. Iya. They use this for the heaters. And Okay, it's very yak. useful to Pakai pup boil yak. the waters, cook. 厕所的话后面有。 Anget. But Ada arang. but they have charcoal inside, right? Ini ada nih. Yes, yes. They they're add going to- charcoal too. Yeah. Because Yang ini like, you arang, can just yang keep ini. more, how can I say The longer it cooks yeah, longer. yeah. Ah. This was lemon tea. Lemon Lu juga kan? Ya. Kita suka banget sama lemon tea-nya di sini. Ya inilah suasana tempat makannya. Dingin banget guys. Oke, jadi kita punya teh dan ini teh terenak yang pernah kita minum di Tibet. Ini honey, ada ginger, ada lemon tea. So you guys, you two leaving 15, right? 15. Okay. And today, so for my opinion, I thought like that. So we will be in Shigatse around 3 something. Then if you like to do, we can visit to the Dashribu Monastery today. And then tomorrow around 9:30, we departure from Shigatse to Lhasa. So tomorrow is approximately taking 4 hours. Because tomorrow we are going to use straight. Dia kasih apa, kayu ya? Bener-bener kayak di Mongol waktu itu. Sih kasihnya kayak kotoran yak. Karena ada gasnya. Dan itu bisa dibakar lagi. Kayak kita nginep di yurt. Jadi buat hari ini kita tadi udah lihat sunrise. Dan kegiatan next adalah kita kemana? Shigatse ya? Ya, Shigatse. Jadi kurang lebih jam 3-an sampai nanti. Kita ada visit satu monastery lagi yang ada di Shigatse. Dan nanti malam kita makan di Shigatse. Cheers! Kita sampai di Gyatsola Pass. Ini pasnya tuh setinggi sama Everest Base Camp yang kemarin 5.200. Dan sebenarnya mau toilet stop dulu, cari toilet di sini. Wih, bagus banget gunung-gunungnya.
Jadi kalau dalam bahasa Tibet, gunung Everest itu namanya Komolangma. Itu bahasa Tibet. Ini suasana di sekitaran sini. Ada toilet di sana. Di sini tuh banyak pas-pas. Pas itu artinya kayak jalanan scenic view. Jadi kita di jalanan tuh bisa ngelihat pemandangan pegunungan berkelok-kelok yang bagus banget. Dari kelima, dan bener-bener kayak disuguhi pemandangan yang bagus banget setiap hari. Cakep pokoknya. Guys, toiletnya tutup. Jadi kita disuruh pakai toilet alam aja. Dingin. Ini tuh kayak kayak kantor-kantor gitu. Mau toilet juga ya? Di sini ada ininya, gate-nya. Jadi ini gate scenic place-nya dan ada banyak prayer flag, doa-doa, bendera. Dan biasanya tuh ada rest area, cuman di sini tuh yang kayak cuma stop buat foto doang, nggak ada yang jualan-jualan gitu. Kita masuk lagi ke mobil. Lagi ada accident katanya. Oh ini. Tuh. Mana? Tadi macet banget. Nggak ada. Udah diangkat kali ya? Coba banget. Gak kelihatan. Jam 2 siang, kita sekarang mau pergi makan. Ini kotanya kota kecil, cuman aku nggak tahu namanya apa. Di perbatasan deket Shigatse. Dan kita mau makan siang dulu. Dingin masih. Ngikutin si Leo nyebrang, emang warlock banget ini orangnya. Selama bulan Januari ini tuh cerah banget. Kita ada 5 hari dan tetap cerah langitnya. Cerah banget. Oh, di sini. Ini orang-orang lokal nih. Orang-orang Tibet lokal biasanya pakai baju-baju lokal gini. Nanti aku lihat satu ada mobil masih beneran doa aja. Mari kita masuk. Guys, ini warlock semua. Warlock semua. Full banget. Ini juga nih warlock. Tasidele. Restoran ini sangat lokal, ditandai dengan tidak adanya menu bahasa Inggris sama bahasa Mandarin nggak ada. Bahkan Mandarin nggak ada. Cuma ada menu tulisan Tibet doang, guys. Tuh menunya di atas sana. Cuman kayak banyak banget menunya. Nih. Ada nasi goreng sih. Mari kita makan. Aku pesan mie kering, si Leo pesan mie kuah. Ini tuh mie Tibet gitu. Nah, cobain cuma satu. Tadi bosnya kayak bingung. Lu nggak mau cobain 1, 2? Cuma satu. Jadi kita pesan mie sama satu ini. Ya. Diliatin lagi. Oh, makan nyoba. Kenyang lah ya, kita coba. Ini orang sebelah ngeliatin terus. Tasidele.
Oke. Ini kayaknya mie keringnya di mana sih di Tibet. Ada daging yaknya, cuma di bawahnya pakai cabe. Ini kayak udon gitu loh. Orang sini tuh pakaiannya tuh kayak hitam semua ya. Jadi kayak kita yang ada putih-putih, unsur putihnya. Kayak gitu. Kata si Leo lebih menarik punya gua. Ya, soalnya ada merah-merahnya. Ini kan mie cabai biasa gak sih? Tapi mie kayak keras ya kelihatan. Kayak udon gitu kan? Kenyal nggak? Nggak kelihatan kenyal. Iya sih, kayak keras gitu ya. Iya, Keras. kayak gigi tepung. Suivan. Bersih panjang. Iya. Better Swift-an kayaknya. Enggak lah, ini oke lah. Oke. Oke lah. Kita pesan sesuai rekomendasi bosnya. Hmm, Changmian. Ini adalah mie khasnya Tibet. Tibet. Cuman karena si Michael nggak mau yang sup, dia pesen yang putih. Cuman Gua kelihatan- pesen yang kering. sorry kebalik. Dia pesen yang putih. Empat. Tapi sejujurnya lebih terlihat menarik punya Michael karena Iya dong. dia punya Kayak ada cabai-cabainya gini. Ah, ada nggak di bawah ya? Siapa tahu ada di bawah. enggak kayaknya. Enggak kan? Tambah sendiri kayaknya. Sama kita coba sup ini. Betulnya ini murah banget, cuma sekitar 6 yuan, sekitar 12, 5 ribu lah. Pokoknya kayak kuah dumpling tuh. Not bad. Kuah dari ini kali. Aku pesen dumpling juga. Ada yaknya. Porsi mini. Oh, tapi nggak keras ya. Rasanya kayak makan tepung sih. Bener kan? Tapi aneh. Kayak makan tepung kan? Cuma tidak keras. Ini ada daging yaknya. Punya gue agak bau kanan dikit. Ini kayak momo kalau di Nepal. Agak bau kandang. Enggak, kalau semua yang makan cuma kita dari luar berempat. Terus mereka makan ini semua ya? Iya, Makan mie semua. sama minum milk tea. Milk tea, local milk tea kayak. Yang pakai termos gitu loh. Lu mau nggak? Nggak tahu. Dia per termos gitu yang kayak kita makan di Plaza. Guys, ini aku lagi jalan pengen nyari supermarket, pengen beli cemilan-cemilan gitu sambil nunggu. Kita tuh tambah nasi goreng karena minyak dikit banget tadi. Dan kita lihat ada orang-orang lokal banyak banget sini makan. Pengen nyari minuman-minuman gitu. Nggak ada, jadi semua ada toko-toko kelontong doang sama restoran-restoran di sini. Ya, kita balik lagi deh. Di sini tuh ada yogurt banget yang aku coba di 2 hari lalu. Aku tuh pengen banget cari yogurtnya. Enak banget. Nanti deh kalau nggak ada di Sigatse aja. Nih orang-orang pada makan pinggir-pinggir. Bayinya lucu banget. Suka banget aku ngeliat suasana lokal di sini. Tapi ada di depan itu kayaknya, nanti kita cari ya.
Nasi gorengnya udah dateng. Kayaknya enak nasi gorengnya. Nggak ada saus apa-apa aja enak. Gue share ya. Masukin sini minyak banget sih tapi. Apa lu makan juga aja? Kelihatannya enak yang anak di belakang makan itu ya. Nasi goreng. Enak kok. Enak banget. Memang kelihatan enak banget ini asli. Jadi setelah kita keluar, nih proses masak mie-nya di depan kayak makan mie ini yang kita makan tadi. Oh, direbus tuh. Direbus kayaknya dicampur sama minyak apa. Tapi kayak tepung banget ya. Iya, tepung. Ya aku mau ke depan dulu ya. Oke. Dadah. Bilang gua ke depan. The summers in this year also they are going to study in some good college and high school. Yeah. Halo guys, sekarang kita udah nyampe di Shigatse dan hari ini tuh aktivitas terakhir adalah kita mengunjungi sebuah monastery. Jadi monastery kalau di Tibet itu sebagai pusat religi, pusat pendidikan buat para monks atau para biksu-biksu. Dan di sini ada satu monastery namanya Tasilumpo yang sangat-sangat terkenal dan sangat salah satu yang suci yang ada di Tibet. Ini adalah suasana dari sekitaran di Tasilumpo Monastery, banyak pengunjung. Dan for your information, kalau misalnya di monastery ini tuh hidup tinggal sekitar 500 monks atau para biksu yang belajar di tempat ini. Lihat view belakangnya pegunungan bagus banget. Our religion can show us to go outside of village like Kalau dilihat di tiketnya ini tuh salah satu wisata top yang ada di China. Ada 5A, A-nya ada 5, berarti itu salah satu yang fasilitasnya bagus. Tapi kalau aku lihat di sana, di plakatnya itu A-nya cuma 4. Jadi ya yang penting kayak di atas 4 tuh udah bagus lah ya. Dan sekarang kita di sini. Jadi tempat ini tuh dibangun oleh Dalai Lama yang pertama di abad ke-15. Dalai Lama itu siapa? Dalai Lama itu adalah pemimpin tertinggi waktu itu di Tibet. Dan di bawahnya tuh ada yang namanya tuh Benji Lama gitu. Benji Lama itu juga di bawah Dalai Lama. Dan ya tugasnya untuk memimpin dan ngurus tentang monastery gitu. Kalau mungkin kalian tahu pemimpin tertingginya Dalai Lama. Jadi Benji Lama itu adalah pemimpin tertinggi keduanya. Jadi waktu Dalai Lama pindah ke Lhasa, tempat ini tuh dipimpin oleh Benji Lama. Banyak pengunjung-pengunjung juga, bukan cuma warga lokal tapi yang turis dari China itu juga mampir ke tempat ini. Jadi Benji Lama itu dan Dalai Lama juga dipilih tuh berdasarkan reinkarnasi juga salah satunya. Gitu. Jadi di sini kan di agama Buddha mereka percaya reinkarnasi. Jadi untuk para pemimpin kayak Dalai Lama, terus Benji Lama, pemimpin-pemimpin tertingginya, mereka masih percaya tentang reinkarnasi itu. Jadi ada urutannya dari 1, 2, 3. Bahkan bukan cuma Dalai, Benji Lama, pemimpin tertinggi keduanya itu juga ada reinkarnasinya. Jadi untuk menuju ke monastery di atas, kita mesti ikuti jalan ini. Kalau misalnya kemarin di Potala tuh dindingnya kayak dari susu gitu, tapi nggak tahu ya. Coba aku tanya sama guide-nya. Jadi tiap dinding di semua monastery di Tibet itu terbuat dari campuran susu, gula, dimana ini tuh ada asal usul di baliknya. Kenapa? Apalagi pas winter kayak gini, itu tuh untuk memperkuat struktur dari dindingnya tuh lebih kokoh gitu. Dan ini tuh merupakan lapisan natural, alami,
Jadi tetap kuat meskipun kayak cuaca di sini tuh kurang bagus, kayak sering kadang-kadang salju dan lain-lain. Nah, jadi uniknya monastery ini biasanya tuh cuma ada warna putih sama merah. Kalau warna putih itu biasanya buat administratif, kayak untuk pemerintahan. Kalau misalnya warna merah di sebelah sana nanti kita masuk, itu lebih ke tempat spiritual, dimana mungkin tempat-tempat para biksu atau para petinggi-petinggi untuk meditasi dan berdoa. Jadi mereka melakukan kora atau berdoa di sini. Mereka ikutin clockwise atau searah jarum jam untuk mengitari tempat ini atau stupa ini. Jadi mereka berdoa kayak bisa 1 atau 3 atau 5, angkanya harus ganjil begitu. Inside the monastery, Jadi kebanyakan kalau winter yang berdoa tuh orang-orang lokal, kayak petani-petani. Kenapa? Karena di winter tuh kan mereka nggak bisa bertani karena musim dingin. Jadi mereka khususin waktunya berdoa, guys. Kita baru masuk ke sini, Maitreya Temple. Jadi sini ada statue patung Buddha sekitar 26 meter, terbuat dari bronze atau perunggu, dan di dalam banyak orang melakukan kora, berputar dan kasih offering kayak mentega, kayak uang, kayak air dan lain-lain. Jadi itulah, kalau misalnya merah itu adalah tempat spiritualnya, sedangkan yang putih ini lebih ke tempat administratif, monastery dan lain-lain. Itu nanti cerah banget, kita bisa lihat dan menikmati jalan-jalan di sini dengan santai ya. Nah, jadi kayak ada tempat beberapa tempelnya berbeda nih, 1, 2, ada 3 juga di sini. Itu masing-masing berbeda, punya penjen lama yang keberapa, sama berbeda lagi dengan yang sebelah sana. Jadi masing-masing tempelnya itu punya satu tempatnya Panchen Lama gitu. Tapi yang gue suka adalah di sini peaceful, tenang banget. Jadi view-nya pegunungan dan persis ada di dekat kota Shigatse. Ya, orang-orang lokal di sini kebanyakan mereka sangat religius dan berdoa. Nah, ini tadi aku bilang ini Panchen Lama yang ke-10. Jadi kita bisa masuk tapi nggak boleh ngerekam di dalam. Let's go. Ya, aku baru keluar dan dalam tuh tadi ada kayak offering-offering ya kayak gini. Ini salah satunya kayak duit-duit yang dipersembahkan. Dan di tiap tempel itu kayak Panchen Lama ke-10 kan udah meninggal. Jadi jasadnya dijadiin abu, kremasi, dan disimpan di dalam patung. Jadi tempel yang tadi kita kunjungi yang ke-10 itu ada patungnya dan di dalamnya itu ada jasadnya yang sudah dijadikan abu. Jadi kita lagi ngelihat kayak makam-makam dari Panchen Lama, dari yang dulu-dulu, yang ke-5, 6, 7, 8, 9, dia ada di satu tempat, cuman memang gak boleh ngerekam. Tapi memang mereka adalah orang-orang suci yang ada di monastery dan di Tibet ini. Jadi mereka kalau percaya reinkarnasi, jadi tugasnya Dalai Lama itu untuk mencari reinkarnasi dari Panchen Lama, dan tugasnya Panchen Lama juga untuk mencari reinkarnasi dari Dalai Lama. Dan sekarang kita di area yang berbeda. Dan aku suka banget detail dari arsitektur dari tempel-tempelnya. Benar-benar kayak ada emas-emasnya, terus detail-detailnya cakep banget. Kalian lihat di bawah itu ada antrian untuk melihat di dalam di sana.
Jadi setelah aku tanya, itu tuh mereka antri buat minta blessing dari dalam kuil itu. Dan mereka kebanyakan lokal-lokal dari Tibet. Jadi tadi aku sempat dengar tentang Sky Funeral dari tour guide-ku. By the way, ini aku ikut tour dari tibettourism.com. Jadi kalau kalian penasaran pengen ke Tibet, kalian bisa ketik www.tibettourism.com untuk cari paket-paketnya. Dan kalian bisa konsultasi, tanya-tanya paket-paketnya tentang ke Tibet. Karena kalian kesini tuh nggak bisa pergi sendiri, kalian harus ada guide yang terus bareng kalian. Dan kalian nggak bisa sembarangan traveling ke sini ya, jadi mesti ada permit khusus. Nah, untuk Sky Funeral itu kayak orang yang meninggal itu, mereka badinya itu dipotong, dan kadang yang help buat motongnya itu kayak monks, jadi keluarganya itu bantu bayar monksnya buat dibantu potong-potong, dan nanti setelah 3 hari di rumah, mereka diserahkan ke taman terbuka untuk pemakaman Sky-nya. Jadi kayak nanti bakal banyak burung-burung gagak yang bakal datang buat makan jasad dari orang yang sudah meninggal itu. Dan tadi aku dengarnya lumayan merinding sih, kayak ini adalah culture yang sangat unik. Kayak di Nepal juga ada, di sana itu juga ada di Nepal ya, jadi bukan cuma di Tibet. Dan ini jadi culture yang sangat-sangat unik dan aku baru pernah dengar dan tahu. Tapi untuk yang melihat itu cuma orang Tibet yang boleh, dimana nggak boleh ngerekam. Orang luar nggak boleh sama sekali buat datang ke sana. Oke, jadi kita udah kelar tour dari monastery dan kita lihat ini view-nya bagus banget. Ini kota Shigatse, mirip sama Lhasa di mana kotanya itu nggak terlalu gede, tapi dikelilingi sama pegunungan-pegunungan yang cakep banget. Memang sekarang tuh suhunya kalau pagi minus kayak 10, tapi ya sekarang tuh langitnya cerah banget, ya nggak ada salju ya. Biasanya salju itu kalau ada awan-awan kayak gitu, dan dia bakal turun salju, tapi kata guide-nya itu di bulan Maret sampai Agustus itu baru kebanyakan ada salju kayak gitu. Dan untuk sekarang ya lagi cerah banget selama 5 hari di sini, puji Tuhan. Dan ya waktu itu kita tinggal di dekat kota di area sana. Dan kita bakal ke hotel ntar lagi. Dan nanti malam kita bakal dinner, cobain makanan Tibet. Oke guys, jadi kita sekarang mau pergi makan. Jadi ada welcome dinner. Dia sehat banget ya. Kalau kalian lihat vlog pertama, kedua, ketiga, dia kayak sakit. Sekarang udah tengil. Setelah 5 hari. Jadi aku tuh udah mandi di hari ketiga karena memang aku fit-fit aja. Tapi dia karena sakit, jadi dia nggak mandi guys. Nggak kebayang deh kalau nekat mandi tuh jadi separah apa ya. Katanya bakal demam kan? Iya. Udah sakit kepala kemarin. Untung udah oke sih guys. Udah oke, better ya. Udah kinclong. Tapi kita masih ada 2 hari lagi. 2 hari kan, Le? Iya. Ya ini malam ketiga terakhir. Guys, enak banget karena nggak pakai long john. Anget deh badannya. Enak ya. Jadi kayak cuma pakai hoodie, pakai kaos. Kayaknya baru kali ini kita lepas itu ya. Lepas juga karena sebenarnya bakal makan hotpot, jadi kayak Iya. baunya pasti nempel. Iya. Jadi kita minimal aja lah. Dan kata Leo, ini apa Le? Artinya Le? Tuh yang 4 kata terakhir. Iya. Ingya canting restoran musik. Siap joget loh. Kita bakal joget kayaknya di sini. Karena kayak kalau misalnya orang welcome makan tuh ya restorannya ada show heboh, ada show-nya. Mungkin kalian nonton yang di Lhasa juga kan kemarin. Hihihi. Let's go, let's go. Iya, siap joget ya. Ya, masuk, wih gede banget. Wah, gede banget guys. Tuh ada singgasana juga di depan. Ini gede banget sih. Bakal ada show-show. Nah biasanya tempat makan tuh emang heboh banget kayak gini, apalagi untuk nyambut-nyambut tamu gitu. Baru dibilang udah keluar nih show-nya. Jadi kayak ini kayaknya lebih proper karena ada panggung gitu.
guide Clive ini Chen. Minumnya apa? Minumnya ginger lemon tea lagi. Ini four. Enak. Ini makannya sambil ditemani lagu show di belakang. Ini kita makan daging nyak. Mejanya penuh banget, guys. Iya, penuh banget. Ini kita udah mulai makan hotpot ya. Ya, kita udah selesai makan dan mau balik ke hotel. Cuma nanti kayak aku mau ajak kalian buat jalan bentar depan hotel. Aku mau ke minimarketnya. Tadi makanannya enak sih, hotpot dan ada diiringi musik show gitu, Tibet show gitu. Kenyang banget udah sekarang. Guys, kita beli yogurt dulu. Iya, suka banget aku. Kan ya Michael. Iya, enak banget soalnya. Kemarin dia beli 2, hari ini kita lihat dia beli berapa. Mana beli 1 kemarin? Bukan beli 2. 1 doang. Kita beli lagi. Ini enak banget asli. Ini enak banget. Ini susu kopi. Beli apa lagi ya? Lu malah main. Jarang ketemu ini. Iya lagi. Cari makanan apa lagi ya? Oh, ini enak juga nih, susu kelapa. Oh, ini susu kelapa ya. Lu pernah coba? Pernah, tapi manis. Tapi Ini lebih enak, dari enak. Indonesia. Iya, aku suka. Lebih suka. Iya, daripada betul. produk kelapa Indonesia. Betul. Kayak minum santan lah. Kelapa semuanya. Oh iya, Pure coconut. ini kopi kah? Ini kopi. Kopi. Kita lihat dulu ada apa di sini. Gue kayak mau beli cemilan guys buat di jalan besok ya. Menarik ya. Nih kalau kalian tahu Latiao, nih, aku pengen beli yang kecil, tapi nggak ada yang kecil deh. Kita udah balik lagi ke hotel, jadi inilah hari kayaknya kelima deh. Aku beli Latiao. Latiao tuh kayak jajanan kayak tepung minyak gitu, tapi nagih banget. Dia kayak gini, murah banget nih, cuma 1.000. Kayak manis-manis tepung gitu. Susu aja beli Oreo. Penasaran Oreo green tea. Enak juga nih. Oreo green tea. Oreo green tea. Dari brand Oreo resmi. Iya. Cuma satu. Enak ya? Wih, ice cream matcha flavor. Coba. Enak. Enak kan? Enak guys. Cuma berapa itu? 1.500 sampai 2.000. Nah, yang aku suka tuh ini. Yogurt. Tapi ini tulisan Tibet kayaknya dari produk Tibet deh. Produk lokal. Harusnya iya produk lokal, soalnya tulisannya tuh tulisan Tibet. Bah, ini smooth banget dia. Oreonya. Wow. Baunya kayak yogurt biasa, cuman rasanya tuh beda. Ini AC-nya memang gak hidup ya. AC-nya memang gak hidup, kita ganti kamar. Kalau aku belinya air putih. Botol-botol kotak. Bah, enak banget. Thank you for watching guys. Sampai jumpa lagi.
Kita udah nyampe ya tripnya. Badai sudah berlalu. Kita nggak bakal kedinginan lagi. Baik.